Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat-nikmat tersebut tak bisa kita hitung karena banyaknya. Jadi nikmat Allah bukan hanya kesehatan. Nikmat Allah bukan hanya uang. Banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan manusia tidak sadar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah masih mendapatkan nikmat yang kita rasakan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga hari kiamat kelak. Baik, kaifa halukunna jami'an ayyuhat talibat. Sebelum kita lanjut bahasan, yang pertama yang akan kita sampaikan adalah doa tatkala kita mendapatkan suatu keadaan yang tidak kita sukai atau keadaan yang tidak seperti yang kita inginkan, yaitu qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah Ta'ala telah takdirkan semua dan Allah berkehendak, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Mengapa kita sampaikan ini? Karena kemarin kita alhamdulillah sudah mulai tatap muka dengan sebagian siswa. Namun kali ini kesempatan tersebut tidak lagi kita dapatkan. Tidak lagi kita dapatkan kesempatan itu. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan kesempatan itu datang kepada kita kembali. Karena tentu berbeda feel atau rasa tatkala belajar tatap muka atau offline dengan belajar online, sangat berbeda. Ala kulli hal, bagaimanapun sistem belajarnya, yang namanya menuntut ilmu tetaplah kewajiban. Yang namanya menuntut ilmu tetaplah merupakan ibadah yang begitu mulia dan sangat mulia. Maka jangan pernah kita menurunkan semangat, jangan pernah kita malas, karena keutamaannya tetap bisa kita dapatkan. Intinya kita tetap semangat dan fokus, jangan bermalas-malasan di dalam menuntut ilmu. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita darsul al-yaum wa darsul qiraah. Di usbu'il madhi, di pekan kemarin Ustaz sudah jelaskan muqaddimah tentang pelajaran qiraah. Apa yang diperlukan di dalam pelajaran qiraah. Nah, kemudian juga Ustaz sudah perintahkan kepada antum semuanya, antunna semuanya untuk
mengerjakan kewajiban di rumah, yaitu mencari kosakata yang ada di dalam pelajaran kita yang pertama. Kisah yang akan kita bahas pertama itu judulnya ayyuhuma akram. Ayyuhuma akram, siapa yang lebih dermawan dari keduanya? Siapa yang paling dermawan? Ini tema. Jadi di sini ada kosakata yang sudah Ustaz ceritakan untuk dikerjakan di rumah. Semoga sudah dicari dan sudah dikerjakan agar memudahkan kita untuk memahami kisah yang akan kita bacakan. Sebenarnya metode yang akan Ustaz sampaikan itu adalah metode dengan Ustaz membaca kemudian antuna ikut membaca sampai selesai kisahnya. Kemudian kita jelaskan apa makna kisahnya. Nah, namun karena keterbatasan sistem pelajaran kita yang dengan online ini, maka bagaimanapun itu kita akan tetap lanjutkan pelajaran. Jadi Ustaz minta agar antum perhatian kepada kitabnya, kitabnya. Ya, halaman 16, perhatikan. Judulnya ayyuhuma akram. Kita sudah mencari arti lihyah, jubbah, samik, mukafa'ah, lahiqa yalhaqu, tawaqqafa yatawaqqafu, jaibun, jauharatun thaminatun, sawa yusawi, ad'afun, haraba yarubu, wahaba yahabu, unshrun, ratibun, dirhamun, khaffafa yukhaffifu, al-badiyah. Ini kosakata yang ada di judul kali ini. Perhatikan. Indama haraba Ma'nu bin Zaidah min al-Khalifatil Mansur al-Abbasi. Kalau bisa antunna ikut ya, apa yang Ustaz baca. Di rumah ikut membacanya, keluarkan suara. Jangan diikuti tapi dalam hati, enggak boleh. Kalau dalam hati enggak ada yang bisa kita peroleh faedahnya. Karena bahasa Arab perlu melatih lisan, melatih lidah agar lidahnya tidak kaku ketika mengucapkan huruf-huruf Arab tersebut, huruf-huruf hijaiyah. Maka dari itu, kalau Ustaz baca, antunna kalau bisa ikut membacanya. Kita ulang. Indama haraba Ma'nu bin Zaidah min al-Khalifatil Mansur al-Abbasi khaffafa lihyatahu wa halaqa sya'rahu. Khaffafa lihyatahu wa halaqa sya'rahu wa labisa jubbata sufin samikatan. Wa labisa jubbata sufin samikatan. Wa rakiba jamalan wa madha ila al-badiyati liyanjuwa min al-qatl. Wa rakiba jamalan wa madha ila al-badiyati liyanjuwa min al-qatl. Liyanjuwa maknahu naja, yanju maknahu selamat. Naam. Wa kana ahadu junudil mansur yabhathu an ma'nin liyaqbid alayhi hatta yusallimahu. Qabadha yaqbidu.
artinya adalah menangkap. Hatta yusallimahu, sallama yusallimu, makna menyerahkan. Ilal khalifah liyaqbid alaihi hatta yusallimahu ilal khalifah wa ya'khudhul mukafa'ata allati ja'alaha liman ya'ti biha wa ya'khudhul mukafa'ah allati ja'alaha liman ya'ti biha, liman ya'ti biha. Fatabi'ahu ilal badiyah, fatabi'ahu ilal badiyah hatta lahiqa bihi wa amsaka bijamalihi, hatta lahiqa bihi wa amsaka bijamalihi wa qala lahu anta alladhi yabhathu anka amirul mu'minin, anta alladhi yabhathu anka amirul mu'minin. Qala ma'an, qala ma'an wa man ana hatta yabhatha anni amirul mu'minin, wa man ana hatta yabhathu anni amirul mu'minin. Lam yakhaf ma'an wa lam yattarib, lam yakhaf ma'an wa lam yattarib wa lam yarjul jundi an yutliqahu, wa lam yarjul jundi an yutliqahu bal madda yadahu ila jaybihi wa akhraja minhu jawharatan thaminah, bal madda yadahu ila jaybihi wa akhraja minhu jawharatan thaminah wa qala hadhihi jawharatun tusawi ad'af ma ja'alahu al-mansur jaizatan liman yaqbidu alayhi. Hadhihi jawharah tusawi ad'af ma ja'alahu al-mansur jaizatan liman yaqbidu alayhi. Fakhudha watrukni, fakhudha watrukni. Akhadha al-jundiyyu al-jawhara, akhadha al-jundiyyu al-jawhara wa nadhara ilayha thumma qala sadaqta, thumma qala sadaqta innaha jawharatun thaminah, innaha jawharatun thaminah walan afuzaha hatta as'alaka an syai', walan akhudhaha hatta as'alaka an syai', fa in sadaqta taraktuka, fa in sadaqta taraktuka. Innan nasa wasafuka bil karam, innan nasa wasafuka bil karam fa akhbirni hal wahabta qattu malaka kullah, fa akhbirni hal wahabta qattu malaka kullah. Qala ma'an la, qala ma'an
La. Qala fa nisfah. Qala la. Qala fa thuluthah. Qala la. Hatta balagha al-'ushr. Fastahya ma'an. Hatta balagha al-'ushr. Fastahya ma'an. Wa qala adhunnu anni fa'alt. Adhunnu anni fa'alt. Adhunnu anni fa'alt. Faqala al-jundi, ana wallahi jundi. Ana wallahi jundi. Ratibi fi syahri 20 dirham. Ratibi fi syahri 20 dirhaman. Wa hadhihi al-jawharatu qimatuha 1000 dinar. Wa hadhihi al-jawhara qimatuha 1000 dinar. Wa qad wahabtuha lak. Wa wahabtuka li ahlik wa auladik. Wa wahabtuha li ahlik wa wahabtuka li ahlik wa auladik lita'lama anna fid dunya man huwa akram mink. Lita'lama anna fid dunya man huwa akram mink. Fala tatawaqqaf an fi'lil khair thumma nadha. Wa qad wahabtuha lak wa wahabtuka li ahlika wa auladik lita'lam anna fid dunya man huwa akramu mink. Fala tatawaqqaf an fi'lil khair thumma madha. Baik. Intahayna min qira'atil qissah. Wa awaddu an nakunna qad intahitunna kadzalika min qira'atil qissah. Nurid wa nawaddu an nakunna fil bait aw fil buyut an nakunna intahitunna kadzalika min qira'atil qissati lafdhan la qalban. Secara dilafazkan, bukan di dalam hati. Naam. Wa kadzalika nurid an nakunna qad fahimtunna kadzalika. Wa kadzalika nurid an nakunna qad fahimtunna kadzalika al-qissah. Illam takun tafhamna antunna al-qissah, nurid min kunna an tabahath an ma'ani al-mufradat ma lam ta'lamna ma'naha. Naam. Perhatikan, ini karena pelajaran yang pertama maka Ustaz akan terjemahkan pakai bahasa Indonesia ya. Yang pertama Ustaz harap ketika Ustaz selesai membacanya dengan lambat-lambat agar antunna bisa mengikuti, Ustaz berharap kepada antunna juga selesai membacanya. Selesai membacanya dengan benar, dengan lafaz, bukan di dalam hati. Karena inilah tujuan pelajaran qiraah. Antunna bisa membaca qiraah, bisa membaca. Dan bukan hanya sekedar bisa, namun antunna juga bisa memahami apa yang dibaca. Nah, karena juga perlu memahami apa yang dibaca, makanya Ustaz berharap juga setelah antunna selesai ya, membaca bacaan yang sudah ada di hadapan kita tadi sudah Ustaz bacakan, Ustaz berharap juga antunna juga tahu dan paham maknanya. Bagaimana kalau kami belum tahu Ustaz, belum paham maknanya Ustaz? Maka cari kosakata yang tidak kita ketahui.
Jangan minta kepada orang untuk mengartikan semua, karena itu bukan merupakan metode belajar. Karena metode belajar adalah menumbuhkan rasa ingin tahu. Sehingga tatkala antuna ingin tahu, antuna akan cari maknanya. Kalimat-kalimat yang tidak antuna tahu artinya, antuna cari tahu artinya. Ini namanya proses dalam belajar, terutama belajar pelajaran qiraah. Ya, kalau tadi kita belajar tatap muka, Ustaz akan minta antum baca, kemudian Ustaz tanyakan tentang PR yang sudah Ustaz berikan, yaitu mencari makna kosakata yang ada di kitab. Tapi kalau ada kosakata yang tidak tahu, digaris bawahi. Digaris bawahi, masing-masing orang akan berbeda. Yang satu ini sudah tahu, yang lainnya dia tidak tahu. Digaris bawahi kosakata yang tidak tahu, pegang kamus, cari artinya. Ini namanya proses belajar. Sebenarnya Ustaz gampang aja untuk menerjemahkan kepada antuna tentang kisah ini, sangat gampang. Namun faedah yang akan antuna dapatkan tidak ada, khususnya untuk pelajaran qiraah. Kalau kita tadi pelajaran sejarah mungkin bisa. Namun kita ini bukan pelajaran sejarah. Kita ingin buat antuna agar belajar membaca, belajar memahami apa yang dibaca. Itu tujuannya. Jadi jangan ada kata malas Ustaz. Enggak perlu Ustaz saya jadi makna dari kisah ini, enggak perlu. Nah, ini namanya dia enggak perlu belajar. Jadi dia udah pintar. Kalau udah pintar kan enggak usah belajar, enggak usah masuk ulumuha lagi seperti itu. Karena namanya kita masuk ulumuha untuk belajar, maka kita belajar apa yang disampaikan oleh guru, oleh ustaz ataupun ustazah, kita jalankan. Berat Ustaz, dengan berat itulah kita belajar. Kalau kita belajar gampang-gampang saja, maka itu tidak belajar namanya. Tidak ada perkembangan yang terjadi. Nah, setelah kita bisa paham apa yang kita baca, makanya at-tadribat setelahnya, latihan-latihan setelahnya. Latihan-latihan setelahnya, perhatikan. Ya, at-tadribul awal ajib 'anil as'ilatil atiyah atau ajib 'anil as'ilatit taliyah. Mimman haraba Ma'nu bin Zaidah, ini nomor pertama. Mimman haraba Ma'nu bin Zaidah. Mimman haraba. الثاني ماذا فعل معن عندما أراد الخروج إلى البادية. ماذا فعل معن عندما أراد الخروج من البادية. ماذا فعل معن. الثالث هل اضطرب معن عندما لاحقه الجندي. هل اضطرب معا عندما لاحقه الجندي. الرابع ماذا فعل معا عندما قبض عليه الجندي. ماذا فعل معا عندما قبض عليه الجندي. الخامس ما الذي قاله الجندي لمعا عندما تركه. ما الذي قاله الجندي لمعا عندما تركه. Ini biasa. Setiap ada kisah, ada cerita, maka setelahnya untuk membuktikan apakah kita paham cerita itu atau tidak, ada pertanyaan-pertanyaan. Di sini juga ada pertanyaan. Apa arti dari pertanyaan tersebut? Jawab. Ini bukti kalau kita paham dengan kisah yang kita baca. Maka kita akan ketemu kenapa temanya menjadi ayyuhuma akram, siapa yang paling dermawan dari keduanya. Kita dapatkan dan kita dapatkan jawabannya. Baik, jadi itu yang Ustaz harapkan kepada antuna ketika kita nanti masuk ke tema baru, ke judul baru, maka tetap Ustaz perintahkan untuk mencari kosakata
dan nanti akan kita bacakan seperti biasa. Kalau memang masih metode online, kita Ustaz bacakan, dan antum kalau bisa di rumah-rumah itu mengikuti bacaan Ustaz, dibaca dengan suara, jangan di dalam hati. Ustaz ulangi, kenapa enggak Ustaz terjemahkan semuanya Ustaz, kami kan enggak paham. Enggak ada faedah dari pelajaran qiraah menerjemahkan arti seluruhnya, tidak ada faedahnya. Karena kita bukan pelajaran sejarah, kita pelajaran qiraah. Jadi yang perlu kita bentuk di sini adalah perasaan penasaran agar kita bisa mau tahu apa makna dari kisahnya. Kita cari tahu makna setiap katanya. Setelah kita cari tahu, kita ingat, kemudian kita berusaha untuk menyusunnya, memahami makna dari kisah yang ada, lalu kita jawab soalnya. Yang paling penting adalah kita membaca kisah tersebut. Jadi kita pahami kisah tersebut, lalu ada latihan-latihan untuk melatih pemahaman kita dengan kisah yang sudah kita baca. Kemudian barulah kita masuk lagi ke 7 bab. Seperti itu saja pelajaran qiraah. Ya, yang udah Ustaz tuliskan di papan tulis, yang perlu dilatih dalam mempelajari bahasa Arab adalah pertama kali dengarkan ketika Ustaz membacakannya. Kemudian mencoba mengucapkannya. Apa yang Ustaz ucapkan, bacakan, dicoba dibacakan. Kemudian membaca sendiri, kemudian menulis. Itu latihan-latihan yang kita tulis. Itu terus, begitulah cara melatih kemahiran dalam berbahasa Arab. Maka jangan malas. Bagaimanapun sistem pelajaran kita, insya Allah yang namanya belajar tetaplah kita bisa mendapatkan keutamaan di dalamnya. Terutama kita berharap agar Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat dari pelajaran yang kita jalankan. Maka jangan malas, ya. Sampai di sini kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanya. Ya, kalau nggak bisa langsung, tanya dari WhatsApp. Jadi jangan harap Ustaz jawab langsung seketikanya. Ketika Ustaz bacanya, Ustaz jawab. Kalau Ustaz nggak baca, berarti Ustaz nggak jawab. Baik, mungkin sampai di situ saja bisa kita pelajari. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.